Kepolisian menemukan racun jenis arsenik pada tubuh 3 orang sekeluarga yang ditemukan meninggal dunia di Magelang, Jawa Tengah. Hasil otopsi menunjukkan di tubuh para korban ada kandungan racun jenis arsenik yang ternyata pernah mencoba meracuni ketiga korban sebelumnya. Hai semuanya, welcome to my YouTube channel. Jadi kali ini gue mau bawain kasus yang hampir sama gosipnya kayak kasus Kalideres yang kemarin gue bawain. Kalau kalian belum nonton, kalian nonton dulu kasus Kalideres. Menurut gue kasus yang ini tuh ada plot twistnya. Kalau misalkan sama Kalideresnya itu, dia tuh sama-sama ada gosip yang ada di sosial media. So, kita langsung aja bahas ke kasus ini. Jadi ketika kasus Kalideres ini udah ditutup, muncul dari berita ini yang memanas banget. Yang menurut gue ini teka-tekinya tuh amat sangat mudah ketebak. Jadi ada sebuah rumah di Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Itu satu rumah itu ada satu keluarga yang terdiri dari 4 anggota keluarga dan juga ART. Cuma ART-nya itu nggak tinggal di sana. ART-nya ini tuh pulang pergi, jadi rumahnya tuh deket banget, makanya dia nggak menetap tinggal di rumah itu. Nah, satu anggota yang terdiri dari 4 anggota ini ada yang berinisial AA, yaitu kepala keluarga yang berusia 58 tahun. Dan ada juga sang istri yang berinisial HR yang berusia 54 tahun. Dan Pak AA sama Ibu HR ini memiliki 2 anak. Yang anak pertamanya ini perempuan berinisial DK, umurnya 25 tahun, dan juga ada anak bungsunya laki-laki yang berusia 22 tahun. Dan untuk ART yang bekerja di rumah itu bernama Sartina yang umurnya 47 tahun. Dengan tewasnya satu keluarga ini, banyak banget gosip simpang siur dari sosial media karena katanya keluarga ini tuh tewas mungkin karena kelaparan, yang sama halnya kayak kasus Kalideres sempat ada gosip seperti itu. Tapi kenyataannya itu nggak ada benarnya, karena satu keluarga ini memiliki rumah yang cukup besar hingga memiliki satu mobil Yaris, sampai mereka ini tuh memiliki satu ART yang bekerja sejak 2007. Jadi benar-benar bisa dipatahkan lah ya kalau mereka ini nih cukup mampu banget. Jadi nggak mungkin kalau meninggalnya itu karena kelaparan, karena mereka aja tuh punya ART sejak 2007. Jadi bisa dihitung lah puluhan tahun dia punya ART, bisa ngegaji ART, ya pasti amat sangat berkecukupan. Gosip yang di sosial media itu bisa dipatahkan juga karena si Pak AA ini baru saja pensiunan sejak 1 Oktober 2002 dari pekerjaannya sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pembendaraan Negara atau KPPN. Kondisi si Pak AA ini sedang sakit-sakitan dan baru saja dia pensiunan karena emang faktor umur juga lah ya. Jadi gosip yang simpang siur ini benar-benar udah terpatahkan karena emang keluarga ini sangat berkecukupan banget. Dan untuk si Deka ini, anak pertamanya yang perempuan ini itu berkuliah di Universitas Muhammadiyah Magelang. Setelah lulus, si Deka ini tuh bekerja di bank swasta setelah 3 tahunan lah pokoknya. Nah, setelah 3 tahun ini udah berlalu, dia ini mulai lamar lagi di perusahaan lain. Setelah udah lamar dan kontraknya udah habis, si Deka ini nggak ada rencana buat memperpanjang kontraknya di perusahaan itu. Akhirnya dia sempat sekitar 2 bulanan lah nganggur gitu. Karena ada beritanya juga kalau si Deka ini dalam jangka waktu dekat tuh mau menikah dengan pacarnya. Dan berbeda dengan si Dede, anak bungsu dari Pak AA ini yang berusia 22 tahun. Dia ini nggak berkuliah, bahkan dia juga nggak bekerja sampai umur 22 tahun ini. Tapi si Dede ini tuh anak yang bener-bener kelihatan banget anak yang rajin, nggak bandel sama sekali. Bahkan dia sering banget ke masjid buat sholat, beribadah. Terus juga dia sering ikut pengajian ke masjid. Ketika tanggal 28 November 2022, si Dede ini menelpon ART-nya untuk buru-buru datang ke rumahnya karena dia meminta bantuan ART-nya, karena dia bilang ke ART-nya kalau orang tuanya dan kakaknya itu pingsan di kamar mandi. Terus akhirnya ART dan tetangga ini langsung menelpon ambulans serta juga ke kepolisian, sampai akhirnya tiba nih ambulans sama polisi, langsung nih dibawa 3 anggota keluarga ini yang tadinya pingsan. Nah, si Dede, si ART sama tetangga ini sampai gotong ke ambulan dulu, dan setelah itu ambulan ini datang ke rumah sakit. Setelah udah tiba di rumah sakit, dokter menyatakan bahwa ketiga anggota keluarga ini sudah tewas sebelum mereka tiba di rumah sakit. Jadi udah dinyatakan kalau pas mereka lagi OTW ke rumah sakit itu tuh 3 anggota keluarga itu udah nggak selamat sama sekali. Dan akhirnya ke kepolisian mau melakukan otopsi satu keluarga ini, tapi si Dede ini nggak mau kalau keluarganya ini diotopsi. Akhirnya ke kepolisian muncul curiga-curiga kepada si Dede karena dia nggak memperbolehkan keluarga itu diotopsi, dan juga
Polisi itu curiga karena si Dede ini yang selamat dari 4 anggota keluarganya. Dan akhirnya polisi melakukan penyelidikan ke si Dede karena kecurigaan ke kepolisian. Akhirnya setelah diselidiki, si Dede ini ditetapkan sebagai tersangka. Gue ini langsung kayak speechless banget, karena gak nyangka banget gitu loh, nih si Dede udah dikenal satu lingkungan, bahkan keluarganya pun menganggap kalau anak ini tuh bener-bener anak yang gak bandel sama sekali, karena rajin ke masjid, terus rajin sholat sama pengajian-pengajian gitu. Tapi ternyata dialah tersangkanya. So kita langsung masuk ke detail-detail tewasnya satu keluarga ini. Pada hari Rabu 23 November 2022, si Dede ini sudah melakukan rencana membunuh keluarganya dengan menaruh racun di dalam es dawet yang dibeli sama keluarganya ini. Jadi dia beli zat kimia atau racunnya ini tuh secara online tanpa diketahui oleh keluarganya, dan aksinya itu gagal karena keluarganya itu nggak meninggal pada saat 23 November itu. Ternyata keluarganya itu hanya mual-mual aja, dan mungkin keluarganya itu udah periksa ke dokter. Dan ternyata nggak berhenti dari situ aja. Ternyata si Dede ini nggak gampang menyerah. Dia teruskan aksi dia, yang akhirnya hari Senin 28 November 2022 menewaskan 3 anggota keluarganya. Dia jadi beli lagi di secara online racun-racunnya itu, terus dia masukin ke dalam kopi serta teh yang udah dibuatkan oleh ibunya untuk keluarganya ini, yang biasanya emang ibunya tuh pagi-pagi tuh bikin kayak teh, kopi, ya biasalah kayak emak-emak gitu loh, bikin kalau pagi-pagi pada bangun kan pasti bikinin buat suaminya dan juga anak-anaknya gitu. Terus akhirnya diam-diam si Dede ini menaruh racun itu ke dalam teh dan kopi keluarganya, hingga akhirnya keluarganya dinyatakan tewas pada saat itu. Emangnya si Dede ini benar-benar, padahal dia tuh dikenal anak yang benar-benar rajin banget sholat, bahkan ke pengajian-pengajian juga. Dan akhirnya proses ini pun cepat. Selasa 29 November 2022, polisi langsung melakukan otopsi satu keluarga yang tewas ini. Dan hasilnya ternyata satu keluarga ini memang ada racun di dalam tubuhnya, yaitu racun arsenik yang mematikan dalam jangka waktu tuh 15-30 menit tuh udah menewaskan gitu. Dan di sini juga ada keterangan dari pamannya si Deka dan si Dede ini, yaitu abang dari adiknya si ibu HR ini, memberikan keterangan kepada kepolisian bahwa keluarganya ini tuh emang sebenarnya tuh nggak ada konflik apa-apa gitu. Jadi tuh kelihatannya emang adem-adem aja, bahkan nggak ada kekurangan apa-apa, nggak ada keributan apa-apa. Tapi si adanya ini, ibu HR itu pernah beberapa kali tuh cerita ke dia, si Pak Agus ini, kalau anaknya itu si Dede itu tuh sering banget boros, bahkan kayak foya-foya mulu gitu loh. Nggak tahu uang itu kemana, cepet banget habis dan minta-minta uang mulu. Sedangkan ibunya nih kan pusing, bapaknya kan udah pensiunan tapi malah foya-foya, boros-boros gitu. Terus terakhir itu HR itu cerita kalau si Dede ini pernah meminta uang sebesar 32 juta untuk les dan juga biaya-biaya lainnya yang dia perlukan. Namun si Pak Agus ini menyarankan adiknya untuk memantau si Dede ini bener les atau enggak, karena kan katanya kan biaya 32 juta itu tuh untuk 10 bulan. Tapi ternyata si AR ini tuh udah percaya banget lah ke anaknya. Dia tuh cuma mencurahkan hatinya kepada abangnya gitu, kalau anaknya ini boros banget. Cuma dia sebenarnya tuh nggak muncul curiga aneh-aneh ke anaknya, cuma kayak ngecurahin aja, tapi dia tetap percaya ke anaknya. Nah kalau si Pak Agus ini, abangnya si ibu HR ini, emang udah curiga sama si Dede karena emang borosnya tuh nggak jelas dan juga dia nggak mau kerja. Jadi ya udah, dia mikir kalau si Dede ini tuh bohong kepada adiknya. Beda dengan si ibu HR ini, dia tuh emang gak ada curiga sama sekali. Bahkan dia emang bener-bener percaya banget sama si Dede ini. Emang saking seorang ibu ya, udah ketutup matanya, ketutup hatinya gitu loh. Mau anak berbuat apa ya, dia tetap nerima aja dan gak ada curiga apa-apa gitu. Kalau gue rasa yang bikin si ibu ini yakin banget sama si Dede ini nih, si anak kurang ajar, karena si Dede mungkin emang sering banget sholat, terus ke pengajian. Mungkin itu yang bikin ibunya tuh yakin sama dia, walaupun dia nggak bekerja, dia nggak berkuliah. Apalagi dia anak laki-laki, pasti jadi anak yang disayang-sayang banget lah sama ibu gitu. Dan juga dia anak bungsu kan. Sekarang kita masuk ke motif pembunuhan satu keluarga ini. Jadi si Dede ini memberikan keterangan ke kepolisian bahwa dia membunuh satu keluarganya ini karena rasa sakit hati dia kepada keluarganya. Karena dia sering banget kayak dipojokin, disuruh-suruh buat
lamar kerja gitu loh. Sedangkan nih dia tuh ngelihat kakaknya nganggur 2 bulan tuh nggak disuruh kerja gitu loh. Nah berbeda kalau dia kayak dipojokin, dia ngerasa tuh gitu dan ngerasa dia beban. Jadi muncullah rasa sakit hati dia kepada keluarganya. Namun ketika muncul keterangan si Dede itu, si pamannya langsung memberikan keterangan lagi ke kepolisian bahwa si Dede ini tuh emang tukang bohong. Dia tuh dulu tuh pernah langsung menyatakan ke pamannya kalau dia tuh kerja di PT KAI, cuma nggak ada SK-nya gitu, dan pamannya juga kayak curiga gitu loh, nggak ada kegiatan pekerja di PT itu gitu. Bahkan dia juga menjelaskan ke kepolisian bahwa ponakannya ini tuh emang seneng banget foya-foya ngabisin uang keluarganya dan nggak jelas gitu loh uangnya tuh kemana. Dan akhirnya muncul teori-teori lainnya. Banyak banget warga bahkan sampai sosial media juga bilang bahwa si Dede ini kemungkinan membunuh keluarganya ini karena ingin menguasai warisan orang tuanya gitu. Karena kan emang udah jelas banget orang tuanya ini emang sangat mampu banget gitu, memiliki satu rumah yang cukup besar banget, sampai punya mobil 1 Yaris juga. Mungkin dia berpikir ingin menguasai seluruh warisan orang tuanya tanpa ada campur tangan siapapun. Sampai saat ini gue bener-bener speechless banget sama berita ini. Gak nyangka banget sama si Dede ini yang rajin sholat, rajin ngaji, segala macem, tapi hatinya bener-bener gak ada banget. Masa gara-gara sakit hati sama keluarganya bermunculan dendam lah kayak gitu. Ini kan maksudnya kan kayak dendam banget gitu loh, sampai akhirnya membunuh satu keluarganya. Ini dia gak ngeliat gitu keluarganya udah sesabar apa gitu loh mengasihi dia, sampai menyayangi dia juga, terus sampai ngasih uang mulu ke dia walaupun dia udah umur 22 tahun, udah bangkotan gitu, seharusnya dia kerja gitu. Ini sama sekali gak ada tanggung jawabnya, bahkan dia akhirnya menewaskan satu keluarganya. Setelah sudah jelas kasus ini terungkap, akhirnya si Dede dijatuhkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Nah itu dia kasus satu keluarga ini yang gue bawain, yang ada plot twist-nya. Tapi ini benar-benar sih kayak di luar nalar banget gitu loh. Ini anak sendiri, anak bungsu, kesayangan lah ya pasti kalau anak bungsu. Bener-bener gak disangka-sangka banget. Pokoknya semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dijauhkan dari hal-hal buruk yang ada di sekitar kita, karena emang yang paling menusuk, yang paling menyakitkan itu tuh orang-orang terdekat gitu loh. Ini anak aja tuh bisa kayak gitu ke orang tua sendiri, gak ada inget jasa-jasa orang tua sama sekali. So untuk kalian yang suka sama video gue, jangan lupa untuk klik like sama subscribe biar gue tuh lebih semangat buat bikin video-video nextnya lagi. Dan jangan lupa juga untuk komen request next video dari gue apa lagi, atau kalian bisa langsung DM aja ke Instagram gue untuk request next videonya. Dan jangan lupa juga untuk follow dan subscribe-nya. Thank you for watching, bye bye.